Jadi Alphard generasi terbaru yang hybrid itu waktu pertama kali keluar, wah langsung inden di mana-mana, bahkan sampai Aping ada yang jual sampai 2 miliar, padahal harga baru 1,7 miliar ya. Tiba-tiba Denza D9 keluar, duar. Harganya gila men. Pertama kali keluar harganya nggak nyampe 1 miliar, 950 juta. Bayangin dari 1,7 miliar ke 950 juta, itu kan jauh banget ya. Bedanya sekitar 750 juta rupiah. Udah gitu dia listrik, full EV, jadi nggak kena ganjil genap. Alphard masih kena ganjil genap. Udah deh, tiba-tiba Alphard yang tadinya inden, yang tadinya pada Aping, pedagang-pedagang, jadi diskon. Seriusan, kalian cari Alphard hybrid ke Toyota gitu ya, langsung barangnya ready. Diskonnya nggak kecil, diskonnya lumayan besar. Nah, sebelum videonya kita lanjutkan, kita mau kasih informasi dulu nih. Kalau kita sekarang lagi ada di Laos, di mana kita lagi melakukan perjalanan 1 million journey back to China. Kita akan ke Cina sampai akhirnya Shanghai, mobil kita bawa balik. Dan ini mobil dari Indonesia. Nah, untuk menemani perjalanan kita menggunakan tools-tools dari mesin HL untuk memudahkan ketika terjadi emergency. Kayak misalkan, nih, ada cordless impact wrench, di mana ini bisa kepakai kalau kita mau buka kunci-kunci termasuk ban secara mudah. Dan kita punya hand tools yang super lengkap dari mesin HL plus dengan ratchetnya, ya, di mana dia punya garansi slack ganti baru. Kemudian untuk obeng plus dan obeng minus, serta kita punya ratchet yang bisa ngebantu kita waktu ngenceng-ngencengin baut pakai obeng plus ya. Dan ini bisa dipilih mau puter kiri atau ke kanan dan bisa tekuk seperti ini. Jadi dia bisa dipakai dengan berbagai macam gaya. Dan yang terakhir, kita juga punya tire repair kit. Jadi meskipun kita sudah punya ban serep, tetap kita punya tire repair kit. Jadi kalau misalkan ban kita bocor di tengah jalan, kena paku atau semacamnya, kita tinggal pompa dan bisa langsung tambal dengan cairan ini secara otomatis. Jadi kurang lebih itulah hand tools dan power tools yang kita bawa selama perjalanan 1 million journey back to China. Kita gunakan mesin HL karena dia sudah terpercaya sejak lama, ada garansi slack ganti baru, dan service centernya ada di mana saja. Sekarang kita kembali lagi ke videonya. Dan justru Denza ini malah sampai inden. Nah, tapi kenapa bisa begitu ya? Karena harganya gila, 950 juta dapat mobil segede Alphard yang kecanggihan kenyamanannya boleh diadu. Dan ini mobil besar sekali loh. Ya kalau kita ngeliat bagian depannya, jujur gua nggak terlalu suka ya. Dia kayak Alphard versi Cina gitu, kayak Alphard KW. Tapi ini dimensinya gede banget. Jadi lebarnya itu hampir 2 meter. Panjangnya lebih dari 5 meter. 5,2 meter sekian. Oh gede banget. Karena Alphard yang baru itu, dari dulu sampai sekarang, lebarnya itu cuma 1,8 meteran. Nggak nyampe 1,9. Dan panjangnya itu 5 meter lebih dikit. Jadi ini lebih lebar, lebih panjang dibandingkan dengan Alphard yang kita kenal. Udah gitu, ini wheelbase-nya 3,11 meter. Wheelbase-nya dari ujung ke ujung panjang sekali. Dan mobil ini memang desainnya nggak semua orang suka. Tapi satu hal yang pasti, mobil ini terlihat mahal. Dari depan kelihatan mahal, samping kelihatan mahal. Terutama gue suka bagian belakangnya kelihatan mahal. Karena beberapa mobil yang van-van gede begini, biasanya bagian belakangnya tuh desainnya suka fail. Yang ini desainnya bagus belakangnya dan kelihatan mahal. Justru gue lebih suka lihat belakang dibanding depannya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Grillnya, untungnya kalau kalian gak suka sama model depannya, ada banyak sekarang yang jual versi modifikasinya. Ada yang jadi ada garis-garisnya begitulah, ya ada macam-macam dan itu lebih bagus dibandingkan dengan grill yang seperti ini. Dan ya gue nggak terlalu suka chrome yang eksesif gitu ya. Tapi bagian silvernya ini itu nggak terasa mahal karena lebih kayak plastik dicat silver, bukan kayak aluminium finish yang ngedove gitu, enggak, dia ya kurang lah. Terus lampunya, nah ini yang gue suka, lampunya tuh lihat tuh detailingnya bagus ya, ada warna bronze di dalam sininya ya, kelihatan mahal lah. Tulisannya juga Denza di sini ya. Terus di sini ada DRL-nya, tapi dia nggak ada fog lamp, jadi depannya kurang lebih dia seperti itu. Nah terus sebelah kiri bannya dia pakai Michelin 235/60 R18, jadi profilnya tebel. Udah 4 buah rem cakram tentu saja di harga segini. Terus dari samping ya, handle pintunya besar. Kalau dibuka tinggal ditarik aja atau dipencet di sini. Nah, tuh, besar dan nyambung ya. Bukaan pintunya pun dia juga sangat besar ya. Jadi kiri kanan tuh gede. Kita tutup lagi. Pilarnya dia nggak ada yang aneh-aneh di sininya kayak Alphard, jadi dibikin nyambung ya. Nah, terus ke sampingnya dia malah jadi gitu. Ini aluminium finishnya malah kelihatan bagus gitu.
nggak kayak yang di depan. Yang di depan tuh kayak ngedove, kayak dicat silver, plastik dicat silver. Kalau ini bagus nih. Dia bukan krom yang menyala, tapi dibikin kayak aluminium finish. Bagus yang bagian sininya. Belakangnya, nah ini yang gue bilang. Gue suka sama desainnya. Kelihatan kayak robot-robotan gitu ya. Mahal ya. Sama, ya ini nih gue bilang nih. Di bagian sini, sama ini. Nggak kelihatan mahal bagian ininya loh. Silver-silvernya ini. Ada beberapa orang juga yang bikin mobil ini jadi two tone color. Dari tarikan garis ini, set, diambil. Warnanya jadi two tone. Itu juga cakep. Di atasnya ada kayak spoiler besar, tapi sebenarnya ini satu kesatuan sama desainnya ya. Dan ada high mounted stop lamp yang panjang. Ini cuma hiasan doang. Dan seperti Alphard dia punya wiper di bagian atas sini, nggak kelihatan. Terus kita lihat kolong bawahnya, dia tuh sebenarnya kalau kita lihat, nah ini sebenarnya tuh dia kayak ada space gitu buat naruh barang ya. Kalau misalkan dia bawahin lagi bodinya itu bisa jadi tempat buat naruh ban serep atau semacamnya. Tapi sayangnya nggak dimaksimalin. Dan suspensinya dia pakai multilink. Oke, kita buka bagasinya. Wow, pintunya kebuka panjang ya. Jadi kita harus butuh space yang agak lumayan. Oke, ini bagian belakangnya. Bagasinya lega ya. Jadi kalau kita buka seperti ini. Terus kalau misalkan kita mau ngelipat kursi belakangnya, sayangnya kita nggak dikasih tombol atau semacamnya buat kita memudahkan. Jadi tengahnya itu harus dimajuin dulu, baru kita bisa lipat. Dan pastikan kalau misalkan kita ngelipat ini nih bagian tarikannya itu harus ditempelin ya. Kalau nggak ntar dia di jalan bunyi-bunyi letak-letak. Jadi dia tuh ada magnet gini, harus ditempel. Set. Dah, kalau misalkan udah ketempel udah gampang. Nah, bagasinya gede ya, lebih gede dibandingkan dengan Alphard kalau kita lihat ya. Jadi memang kalau beberapa kalian perhatiin mobil Amerika atau mobil Cina itu biasanya tuh kursi belakangnya nggak dimentokin banget ke belakang karena dia butuh ruang bagasi. Dan sayangnya bagian belakangnya sini dia tuh nggak bisa dibikin lebih mundur lagi. Jadi slidingnya cuma segini aja. Dia cuma bisa dimajuin tergantung dari kursi bagian tengahnya. Jadi kalau misalkan kalian butuh space lebih gede di bagasi tinggal dimajuin aja. Cuma mundurnya dia cuma segini aja mundurnya, nggak bisa dimundurin lagi. Ya. Dan sebenarnya kan ini mobil panjang sekali ya. Jadi kalau kalian pengen bawa bagasi gede, bawa orang di belakang, rame-rame gitulah. Tinggal berkompromi aja gitu loh. Jadi bukan sebuah problem gitu. Jadi kalau misalkan pengen banyak ya tengahnya jangan terlalu ngebos lah. Majuin, ini juga dimajuin lagi, agak sedikit mepet-mepet baru kita bisa dapat bagasi yang gede. Jadi kalau misalkan buat travel-travel gitu ya, Alphard gak cukup, ini harusnya cukup. Nah, terus di bagian bawahnya sini, dia tuh ada ruang penyimpanan. Tapi nggak terlalu besar, cuma segini aja. Sama ada tire repairment kitnya. Seandainya ini mobil floornya tuh dikebawahin banget gitu. Tadi gue bilang di bawah itu kayak ada banyak space gitu ya. Kayak Alphard, kayak di San Serena, Odyssey itu kan bener-bener dimanfaatin ya. Kalau di mobil ini pemanfaatan ruangannya kurang pinter. Tapi untuk bagasi sininya itu besar sekali. Di bagian sebelah kanan sini, dia tuh ada garis-garis. Ini untuk si evaporatornya buat AC double blower. Sama di sebelah kirinya, dia ada subwoofer yang cukup besar. Sama dia ada lampu. Nah, kalau misalnya kita mau ngelipat kursi belakang gimana? Pertama kita tengahnya kita majuin dulu. Nah, ini tinggal kita tarik, kemudian kita lipat tidurin. Masih kurang maju dong. Nah, ini tinggal kita tarik. Nah, udah bisa dilipat rata, tapi nggak bisa rata lantai. Jadi dia masih ada gundukannya lah. Jadi untuk pelipatan dan kawan-kawannya dia masih terasa konvensional sekali ya. Cuma ya ketolong sama ininya aja sih. Set, bisa dimajuin lagi nih. Set, nah. Kalau kita mau bawa barang, bisa pakai banget. Kita angkat lagi. Nah, ini angkatnya juga agak tricky. Jadi kalau kita angkat seperti ini, ya, kita mau lepas. Jadi, kalau mau lepas harus pakai dua tangan. Kalau mau tegakin. Kenapa? Karena kalau misalkan kita gini, kita lepas, set, dia akan maju lagi. Jadi, caranya adalah kita tahan tangan kiri, lepas, baru dia ngunci. Jadi, kalau ditarik, ini kan dia ngelepas ya. Tuh, ngerilis. Nah, jadi dua tangan, set. Pegasnya terlalu kuat dia. Ya, oke, tarik lagi yuk. Nah, sekarang kita ke bagian tengah nih. Ini main course-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bangku tengahnya. Ini main course-nya nih. Nanti kita dari sebelah kiri kita pindah sebelah kanan ya. Karena ada beberapa di sebelah kiri ini pengen gue tunjukin. Jadi, kalau kita lihat kursinya, itu gue suka interior warnanya bagus ya. Coklat gitu. Coklatnya juga coklat. Apa bilangnya nih? Kayak coklat saddle kali ya. Bagus, gue suka. Ya, dan desain kursinya juga cantik gitu. Lihat tuh. Kulitnya, jahitannya itu bagus.
menyenangkan buat dilihat ya. Cuma di bagian plastiknya sini, ini rasanya agak sedikit murah dan nggak matching antara si warna kulit sama warna ya ininya nih, buat charger HP-nya. Cuma yang gue suka, dia kan udah chargernya 50 watt wireless. Dia tuh ada penahannya, jadi pas kita pakai buat ngecas, dia nahan dan kena jalan tuh nggak bunyi-bunyi, nggak gini-gini gitu loh, karena ditahan sama ada mekanismenya di sini. Nah, tapi di bagian sininya ada colokan USB-C. Ini tutupnya jelek banget ya, udah warnanya nggak sinkron. Pas ditutup, nanti dia lama-lama kebuka sendiri. Gitu, tuh lihat tuh, kebuka. Nah, kan, ini kayak tau nggak jok-jok custom high-S gitu loh. Ada beberapa yang nggak sempurna, ini masih ada di sininya. Kalau Alphard kan mau yang generasi 3, 4 itu bagus ya kursinya, nggak ada komplain ya. Ini masih ada kayak gini-giniannya yang sebenarnya udah mewah banget, udah cantik banget, tapi bagian ininya jadi agak kurang gitu. Terus layarnya nggak kayak Alphard yang hybrid, dia bisa dicopot. Ini nggak, ini dia fix ada di sini. Dan layar ini itu penting banget karena semua pengaturan ada di sini, termasuk juga kita ngatur kursi, AC, musik, light, fridge, sunroof, setting sama lock, dan ada slide-nya buat ditutup, ada di sini juga dibuat digeser. Nah, untungnya kita masih dikasih tombol shortcut. Nah, di sini ada buat maju mundur ya. Ini penting banget. Jeglek. Nah, ada locknya juga ya. Jadi berhentinya tuh ada di tempat yang tertentu buat safety ya. Sama kayak Alphard juga ada jegleknya gitu ya. Nah, dan jauh sekali bisa sampai mundurnya seperti ini. Dan untuk recline-nya ini juga bisa diatur dari sini nih. Set. Nah, cuma sayang. Apa sayangnya? Kita nggak dapat ottoman lewat tombol. Ottoman-nya bagian kakinya ini harus diatur menggunakan ini seats. Terus kita pencet lagi, jadi too much work sih. Kalau misalkan ada shortcutnya bagus. Tapi ada satu yang gue suka juga, dimana kalau misalkan kita lagi tiduran di mobil, kita mau turun, malas kan ngatur-ngatur kan, ada satu tombol yang tersembunyi di bagian sini, kita pencet, set. Nah, dia akan otomatis memudahkan kita kalau keluar dari mobil. Ya. Nah, saran gua kalau misalkan kalian punya posisi duduk favorit, ditaruh aja di memorinya. Jadi kalau misalkan kalian masuk, langsung pencet memori 1, position 1 atau position 2. Nah, terus ada juga zero gravity, tapi ini lucu. Pas kita pencet zero gravity-nya, dia tidak zero gravity. Cuma begini aja. Gue pikir zero gravity itu dia bakalan kayak Odyssey atau kayak siapa yang bagian atasnya tuh naik sini ya. Bagian depannya itu naik ke atas. Jadi kita nyantai gitu. Ini sama aja. Jadi mau zero gravity, mau enggak, bagian sininya tuh masih tetap sama. Cuma kursinya overall enak ya. Nah, udah keluarnya gampang. Nah, di sini juga ada sebuah meja, tapi mejanya menurut gua gak terlalu kepake karena jauh banget. Jadi ini cuma buat tempat buat naruh-naruh, misalkan kita naruh HP, ini ada bulutan buat naruh minum, atau kita punya buku taruh sini lah. Tapi kalau buat kita kerja pakai laptop kayaknya kalau kita majuin juga. Nah, ini kakinya juga hampir mentok ya. Kurang sih, kurang pas ya. Tapi oke lah, yang penting ada, dan mejanya pun juga bagus. Nih. Kalau kita lihat ya, hinge-nya ini, metal-metalnya tuh bagus tuh. Rapi, warna juga bagus. Ini tuh harusnya metal-metal yang finishingnya itu ada di grill depannya. Sama di belakang ini loh. Ini kan rasanya mahal gitu. Oke. Ada kayu-kayunya juga bagus, jahatan juga rapi. Ada yang bikin modifikasi tombol di sini buat buka tutup ya. Jadi nggak usah dari sini, bisa dari sini aja nih. Terus AC juga ada di atas, ada masing-masing lampunya ya. Panoramiknya ada sampai belakang, tapi yang bagian sini nggak bisa dibuka, dia cuma panoramik doang aja. Yang depannya baru sunroofnya bisa dibuka. Nah, kalau misalkan kalian pengen sering-sering buka ini, sebaiknya pasang kaca film, karena pas siang dibuka agak panas. Dia nggak kayak BYD Seal, yang kalau dia kan BYD Seal kan nggak ada tutupnya ya. Nah, tapi dia tuh udah dikasih kayak green glass gitu, jadi nggak terlalu panas gitu. Oke, lanjut. Kita balik lagi. Ada buat ngatur ambient light dan kawan-kawan. Music juga bisa atur dari sini, nggak usah minta tolong sama driver ya. Ada kulkas. Nah, kulkasnya ini bisa jadi dingin,
bisa jadi panas dan bisa kita atur sampai minus 6 derajat Celcius. Jadi bisa jadi freezer ya. Dan dia juga bisa jadi pemanas. Jadi kalau kita punya makanan mau dipanasin, dia bisa sampai 50 derajat Celcius. Itu lumayan panas loh. Ya. Dan lucunya kalau misalkan nih, kita mau parkir, mau tetap kulkasnya nyala, bisa juga. Bisa diatur dari sini, delay power off-nya mau dibikin berapa jam. 1 jam, 2 jam, tuh, sampai 12 jam. Jadi kebayang misalkan, terutama yang ibu-ibu menyusui ya, kan misalkan dia pumping gitu kan, habis pumping hasilnya biasanya ditaruh kantor tuh, ya kan. Nah ini bisa taruh di dalam mobil, langsung dibekuin, mobilnya kita tinggal, jadi tuh. Ya, tapi kalau buat sehari-hari, ya paling buat kisi minum doang. Tapi buat ibu-ibu yang menyusui, itu sangat berguna sekali ya. Dan kalau kita mau buka tutupnya, itu tuh pakai touchscreen di sini. Pencet. Nah, nanti dia akan keluar tuh kulkasnya. Nggak terlalu besar, tapi ini udah lebih dari cukup sih. Kamu juga di mobil gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian males buka-buka touchscreen karena harus masuk ke menu, ke sini-sininya, tenang. Set. Nah, ada tombol fisiknya juga yang kapasitif di bagian sini. Ya, jadi bisa diatur langsung dari sini dan ada anti kumannya tuh. Jadi kalau misalkan kalian pengen mensterilkan sesuatu, pencet aja di situ. Keren ya. Jadi Denza luar biasa. Itu yang nggak kita temuin di Alphard. Alphard menangnya dia ada entertainment di belakang, dan untuk yang Alphard Hybrid, entertainment di belakangnya itu masuk kategori bagus ya. Jadi tinggal colokin kayak Android TV Stick gitu ya, dicolokin langsung jadi Android, langsung dipakai buat nonton dan kawan-kawannya bisa, dan audionya pun juga sudah pakai JBL bagus. Yang ini meskipun dia bukan JBL kayak Alphard, dia sudah pakai DIN audio dan suaranya pun juga bagus, bisa dinikmati di depan sampai di tengah. Oke, kita pindah ke sebelah sini nih. Nah, oke, biar kelihatan sebelah kanannya ya. Door trimnya ini lebih punya desain ya dibandingkan dengan Alphard yang kaku. Dan Alphard tuh yang hybrid aja tuh dipegang begini tuh kelihatan banget goyangnya gitu. Ini masih goyang juga tapi lebih kokoh lah. Nah, cuman di bagian sininya nih kerennya tuh nggak konsisten. Yang ini tuh rapi, bagus, lurus. Yang sebelah kiri mau diapain juga dia tetap sebelah kanan itu nongol gitu. Nggak tahu kayak mungkin ada salah di perakitannya apa gimana, cuma ya ini mobil masih 2000 km loh, itu udah kurang konsisten gitu. Build quality-nya agak kurang bagus. Nah, ini ditutup manual, buka juga manual. Kalau Alphard kan sudah elektrik ya. Tapi kacanya besar, sama kalau kita mau buka kaca, nih pencet di sini ya. Nah, bukanya banyak. Jadi bukanya tuh nggak terlalu ganggu ininya nih kayak Alphard, dan juga dia punya double glass. Jadi nggak cuma depan doang, yang belakangnya pun juga double glass biar peredamannya bagus. Tutup lagi, gak jauh. Kalau kalian pengen ngatur, nggak mau pencet-pencet jauh sini, bisa dari touchscreen. Tapi ujung-ujungnya lebih enak dari sini dibandingkan kita pakai touchscreen-nya. Oke. Kok kebuka sendiri? Ini seandainya dikasih tombol-tombol lebih banyak ya buat ngatur kursi, maka ini kursinya akan sangat nyaman. Oke, sekarang kita majuin lagi. Kita mau ke belakang seperti apa, tapi sebelumnya di bagian sini kita dapat nih tray juga buat cup holder sama buat tempat naruh sesuatu, dan ini dikasih karet. Jadi kalau kita naruh-naruh itu nggak bikin berisik. Ya masih berisik juga, cuma tetap lebih inilah. Nah, kita pencet lagi bawahnya, bisa ketutup. Set. Kursinya dia juga ada massage-nya buat pijat. Terus ada ventilasinya, tapi nggak ada pemanas ya. Kita juga bisa atur temperatur AC dari sini ya. Sama yang unik nih, kalau kalian perhatiin, kursinya itu punya sandaran. Dia kayak buat pesawat. Ada kupingnya ya. Kalau misalkan kita tidur, bisa jatuh gitu ya. Nah, ditahan sama kupingnya ini. Terus nggak cuma kuping, dia bisa dimajuin mundur juga. Tuh. Kalau misalkan kalian ngerasa terlalu ke belakang, majuin lagi dikit. Nah, bisa dibikin maju seperti ini. Terus kalau kurang tinggi, ada tombol di sini buat naik turun. Ya biasa ya itu ya. Tapi ini nih yang jarang nih, yang bisa seret. Tapi sayangnya yang maju kayak gini, itu cuma bisa di kursi tengah aja. Kursi depannya nggak bisa, dia kaku. Kursi pijatnya
Lumayan berasa, tapi bukan yang wah gitu. Sama dia nggak ada pemanas. Buat teman-teman yang suka relaksasi pijat sambil panasnya, sayangnya ini nggak ada. Nah, di belakang sini kita dapat kursi yang masih sama empuknya ya. Enak sih kursinya, gue nggak ada komplain. Terus tengahnya sini kita dapat armrest, empuk juga. Dan ini adalah bagian yang paling rebah, jadi nggak bisa direbahin lagi. Kalau kerebah emang kalah sama Alphard, tapi ini udah lebih dari cukup. Terus kita nggak dapat tray di bagian belakang, nggak bisa ditutup. Tetap dapat pegangan tangan dan dikasih ini ya, kasih empuk-empuk, enak. Ada cup holder 2, sama ada tempat sedikit, sama ada kabel USB Type-C. Ini nyala loh, biru. Jadi kalau kita nyarinya gampang gitu. Terus bagian sininya tuh dikasih kulit, ada jahitan aslinya ya. Ini keras, sama dikasih ambient light. Jadi belakang pun juga dikasih kemewahan, termasuk bagian sini juga dikasih kulit. Bagus ya. Bagus loh, dikasih kulit ya. Nggak cuma plastik-plastikan doang. Oke, belakangnya oke banget. Kemudian kalau mau naruh barang masih agak kurang, di sini masih ada slip-slipan, ada 2 sama yang satu gede ya. Kalau untuk legroom, tentunya saja headroomnya, legroomnya lega. Tinggal gimana kalian kompromi sama yang bagian depan. Oke, lanjut ya. Dia ini punya baterai di bawah yang gede, 103 kWh. Makanya range-nya bisa sampai 620 km berdasarkan NEDC. Gede, 620 km, mungkin kalau di WLTP kayak Ioniq 5 450 kilo kan dapatnya NEDC-nya sekitar 530-an. Ini mungkin sekitar 500 kilo ya. Terus kalau kita lihat di sini karena dia baterai gede, bawahnya juga tinggi. Jadi naik sedikit baru naik lagi. Kalau yang Lexus tuh ada keluar lagi sedikit seret gitu ya, buat kita naiknya gampang. Tapi sebenarnya Alphard sama Lexus pun juga tinggi juga. Cuma bedanya karena dia baterainya besar sekali di bawah ya, tuh. Rata dia di bawah ya. Dia ground clearance-nya pendek, 155 mm doang. Artinya dengan wheelbase yang panjang 3,11 meter, terus wheelbase cuma 155, sebaiknya nggak ada salahnya kalian tambahin protektor ya. Kalau misalkan kalian suka ngelewatin jalan rusak atau posisi yang gede-gede. Nah, mesinnya kita buka yuk. Nah, bagasinya dibuka, dia sudah pakai hidrolik kanan kiri. Dan kalau kita lihat sama kayak Alphard, dia dalam ke bawah. Tipikal yang mesinnya nyelem di bawah ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lagi, ini tuh ruang space-nya tuh masih banyak. Harusnya bisa jadi tempat buat naruh barang di depan. Terus saat ini diaturin dikit ya, dikasih plastik gitu. Kayaknya di Cina ada yang jual deh. Tinggal gimana caranya dipindah dari sebelah kiri sebelah kanan. Ya karena gue itu nyari guling bingo, ada yang jual depannya ini plastik buat naruh barang. Cuma dia adanya buat yang setir kiri, setir kanannya nggak ada. Bedanya apa? Kalau setir kanan sama setir kiri, biasanya bagian ininya nih, remnya. Dia punya rem itu karena ada setir kanan, ya adanya di sebelah kanan, booster dan kawan-kawannya. Kalau yang setir kiri adanya di sebelah kiri. Correct me if I'm wrong. Dan mobil ini juga tenaganya besar, 230 horsepower dan torsinya 360 Nm. 0 ke 100 bisa tuntas dalam waktu 9 detikan saja. Untuk sebuah mobil besar seperti ini, itu sudah lebih dari cukup. Bukan yang wah spektakuler kayak BYD Seal atau Sea Lion, tapi siapa yang mau ngebut-ngebut naik mobil kayak gini? Oke, yuk kita masuk ke dalam. Oke, sekarang kita ada di dalam Denza D9 di bagian depan. Ini adalah bagian depan yang mungkin buat beberapa orang pemiliknya itu jarang make ya. Dan interiornya, bentuknya seperti ini ya. Gue lebih suka interior bentuknya Alphard sih sebenarnya ya, lebih terasa mewah. Tapi ini tuh lebih ramai dan lebih artistik mungkin, karena garis-garisnya ini ada lubang-lubangnya di sini ya. Ini kelihatan tuh banyak lekukannya, terutama di bagian sini tuh kayak bagian, terutama di bagian door trim gitu ya. Bagian power window itu dia menjorok keluar kayak floating gitu ya. Terus juga bentuk-bentuk ininya sih kayak tabrakan-tabrakan gitu, floating, wah rame lah pokoknya, artistik. Cuma kalau secara look sama build quality gue lebih suka Alphard. Ini build quality juga bagus banget, dia solid, nggak ada yang goyang sama sekali, nggak ada yang bunyi-bunyi ya. Cuman ada beberapa yang kalau kita touch and feel itu agak kurang. Misalkan nih di plastik-plastik ini nih ya, ini silvernya tuh agak terasa murah.
Sama kalau kita pegang bawahnya sini, ini agak keras, agak tajam, bukan keras. Tajam nih bagian sininya nih. Jadi kalau anak kita suka main gitu bisa luka nih di bagian sininya. Sampai ke sini juga sama ya, bagian-bagian situnya tuh dipegang tuh tajam. Udah itu doang sih. Sisanya gue gak ada komplain. Paling yang ini nih warna plastiknya dia silau, bukan yang ngedove ya. Jadi rasanya nggak mahal. Kayak mobil DFSK Glory itu tuh plastiknya begini nih. Terus gue suka dari BYD, dia tombol-tombolnya masih banyak. Jadi seperti yang gue bilang, gue nggak masalah punya layar gede, semua fungsinya di sini. Tapi kalau misalkan hal-hal penting itu tetap dikasih tombol, itu jauh lebih baik. Terutama kalau kita biasa pakai, pasti lama-lama hafal kan. Nah di mobil ini, mulai dari sebelah kanannya buat spion lengkap, ya. Power window udah all auto gitu ya. Di sebelah kanan sini dia nggak ada tombol sama sekali, tapi ada tempat penyimpanan. Bagus, ada bludrunya, ya. Terus buat lampu sen, instrumen, wiper dan kawan-kawan juga lengkap di sini. Ada tombolnya, nggak dikurang-kurangin. Nah, buat cruise control dan ADAS-nya itu juga bagus. Dan ketika pakai di tol, BYD mulai dari yang bawah sampai atas itu ADAS-nya bagus semua, nggak ada komplain. Ya, cuma beberapa kali BYD M6 itu kita dapat ADAS-nya tahu nyala semua ininya, tapi yang ini enggak lah. Yang sebelah kanan sini juga sama, tapi tombolnya agak rasa kurang mahal ya, setirnya ya. Sama, setirnya terasa kecil untuk sebuah mobil yang besar seperti ini ya. Sama BYD biasanya ada layar tengah yang bisa diputar-putar, tapi di Denza D9 ini nggak ada tombol buat muternya ya, adanya buat kamera 360 di sini sama favorit di appoint ke Spotify ya, mode dan kawan-kawan. Nah, di sini juga ada tombol yang banyak sekali. Buat volume ada di sebelah kanan, hazard di sini, ada parking sensor, blind spot warning, auto hold. Ini auto buat AC, on off, sama buat defogger depan. Nah, yang kanan kiri ini buat pintu tengah, buat bukain bos kita di belakang. Sebelah kiri ada buat buka bagasi, sebelah kanan sini ada buat buka kulkas. Nah, transmisinya juga dibikin kristal-kristal kayak Volvo ya. Ada start stopnya, ada buat parkir, sama di sini ada buat kita ganti ke snow mode. Pas dipencet snow mode, nggak ada apa-apa yang berubah kecuali warnanya jadi biru gelap. Pencet lagi, warnanya jadi apa nih? Oke, buta warna gue. Warnanya apa sih nih? Jadi beginilah, jadi kayak kuning-kuning gelap gitu. Nah, ini jadi snow mode. Tapi lucu ya, ini sensornya ngaco nih. Dia bilang depan kita ada mobil, padahal depan kita tuh ada pohon, lihat tuh. Bukan mobil. Ada wire charger, tempat penyimpanan yang super lega di sini, sama ada kabel USB ya buat ngecas di sini. Ya. Terus kita dapat cup holder sama ruang penyimpanan. Ini tuh nggak terlalu lega ruang penyimpanannya. Kenapa? Karena di bawahnya ada kulkas. Terus kita buka lagi, nah dia ada soft opening dan sudah pakai bahan bludru-bludru gitu, jadi rasa mewahnya. Audionya pun juga dia pakai DIN audio. Terus kita masuk ke menu-menunya ya, ada macam-macam. Kita masuk ke menu, tuh AC, apa CarPlay, Android Auto, album, AVM tuh kamera 360-nya, BYD Assistant, BYD Store. Ada apa nih? Udah diisi belum? Oh, nggak ada internet connection. Data monitor, file manager, manual, settings, phone, navigation, my car, media center. Oke, kita coba masuk ke AC. Nah, ini pengaturan AC-nya seperti ini. Bisa buat ngatur kiri kanan berbeda. Ada ionnya juga kalau misalkan kita pengen udara dalam lebih bersih ya. Terus dia ada gambar angin only. Ini cuma kipas doang jadinya. Dan itu ngambilnya dari luar langsung. Terus ada defogger sampai buat spion, AC max, AC auto, on, dan ada pengaturan buat belakangnya. Dan kalau misalkan belakang mau di lock juga bisa dari sini ya. Belakangnya pun juga temperaturnya kanan kiri beda loh. Jadi dia quad zone ya. Nah, seat ventilation. Jadi dia ada pendingin buat kursi dan bisa diatur 4 kursi. Tapi pemanasnya nggak ada. Air purification juga ada. Excellent. Jadi karena di desa outside sama inside-nya excellent semua ya. Purification anion. Anion itu apa ya? Sama ada PM 2.5 detection. Settings. Ini juga penting ya. AC auto mode kalau bisa jangan jadi eco. Karena kalau eco nanti dia berkurang dinginnya. Automatic
internal automatic purification, oke. Terus ada auto internal circulation upon parking. Jadi kalau kita lagi parkir, dia langsung ngambil udara dari dalam, nggak dari luar. Ini tuh harusnya ada di mobil bensin. Kalau mobil listrik nggak perlu. Jadi kalau kita mau parkir, dia itu ngambil udara langsung dari dalam, nggak dari luar, biar emisinya itu nggak masuk. Mungkin kalau di basement berasa kali ya kalau ada mobil bensinnya. Tapi kalau di rumah gitu kita masukin parkir indoor, harusnya nggak masalah. Intelligent partition. Terus ada auto fan speed reduction during Bluetooth calls. Seats, adjustment locks, notification, refrigerator, comfort driving, ada ambient light, ngatur ketinggian lampu ya. Intelligent chassis, steering assist modenya comfort atau sport. Tapi comfortnya aja menurut gua agak sedikit berat sih ya. Brake assist modenya kita bikin comfort dan ada comfort parking juga. Oke. Terus ada energy, regenerative brakingnya baiknya standar aja ya. Range display modenya bisa standar atau dynamic. Kalau dynamic nanti dia ngikutin cara kita berkendara. Nah, cara kita berkendara tadi jadi 410 km. Charging and discharging, smart charging ya. Bisa diatur berapa ampere maksimal ya. Energy consumption-nya bisa dilihat juga. ADAS ya, seperti biasa sudah lengkap dan bisa dimatikan. Oke, sistem. Nah, ini ada audio, display, version, system, apps. Lengkap pengaturannya dan ada DIN audio sound-nya. Ada bass, ada deep bass. Tapi audionya enak sih. Service, overhaul, vehicle info dan kawan-kawan. Terus di sini juga ada namanya My Car. Kita bisa ngatur mobil ini kayak pakai shortcut gitu deh. Seat massage, terang, ventilation, adjustment dan kawan-kawan. Open all windows, close all windows. Rear view mirror unfolded. Nah, bentar. Ada kok tombol foldednya. Oke. Ini bisa kita geser-geser ya. Tuh, ganti-ganti wallpaper. Nah, ada juga shortcutnya. Masuk mau buat volume juga ada di sini. Padahal di sini udah ada loh. Tetap dikasih ya sama dia ya. Jadi kalau misalkan supir kalian bosen, ada banyak hal yang bisa dimainkan di dalam mobil ini. Nah, untuk setirnya dia masih pakai manual tilt and teleskopiknya. Nah, kursi depannya juga sudah elektrik ya, termasuk yang sebelah kirinya. Mewah. Di atas ini kita dapat kaca sama lampu. Spionnya dia belum digital. Nah, kalau mobil-mobil di kelas ini sebaiknya spionnya diganti yang digital saja. Jadi kalau supir kita ngeliat ke belakang gitu ya, dia nggak bisa ngintip kita lagi ngapain, langsung kamera. Jadi kalau dia mau ngintip kita lagi ngapain, dia mesti nengok. Nah, nggak bisa pakai beginian aja. Nah, di sini juga ada tempat buat naruh kacamata. Ada ininya juga nih, bludrunya juga, lampu kiri kanan, sama buat buka sunroof bagian depan. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, sekarang kita tinggal jalan aja, tapi sebelumnya kita mau jalan-jalan duduk di belakang dulu. Karena punya mobil beginian pasti kita akan pakai duduk di belakang, pakai driver. Nah, sekarang kita udah ada di dalam Denza. Tapi di video kali ini beda, karena ini adalah video mobil yang biasanya nyetirnya pakai supir ya. Kita nggak bawa sendiri, jadi kita akan memulai dengan kursi tengahnya dulu. Well, di mobil ini seperti yang gue bilang tadi, kursinya enak ya. Dan di belakang sini, dia punya suara ya, kolongnya itu kedap, kanan kirinya kedap. Cuma suara angin aja yang agak masuk. Tapi itu pun menurut gue masih kedap ya, nggak mengganggu lah. Jadi kalau misalkan kalian biasa naik Alphard yang generasi ketiga gitu ya, terus masuk ke sini terasa upgrade ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Alphard yang hybrid, gue ngerasa Alphard hybrid suspensinya lebih enak. Ini tuh ada satu hal yang lucu dari suspensi dari mobil ini. Jadi kalau misalkan kita nih lewat jembatan der gitu ya, biasanya beberapa mobil itu tuh kalau kita ngelewatin jalan-jalan rusak atau jelek gitu ya, atau sambungan, itu kan kerasa dek gitu ya, atau dia mantul atau dia kempukan, kekerasan. Ini bantingannya tuh enak, nggak kelembutan, nggak kekerasan, tapi kayak ada getaran kiri kanan gitu kayak der gitu loh. Jadi pas kena sesuatu tuh dia nggak aneh ya, gue nggak menemukannya di mobil lainnya, mulai dari mobil murah sampai mahal. Biasanya kan kalau itu jelek gitu ya, suspensi gini ya, itu kayak pas kena sesuatu bodinya tuh getar kiri kanannya gitu. Nih kalau di sini kelihatan nih di layar sini tuh kena sesuatu kiri kanan. Jadi kayak kita mukul gong der.
aneh gitu. Tapi secara banding suspensinya enak. Cuma ada vibration yang agak sedikit mengganggu, dan ini nggak cuma di tengah doang. Itu ada di depan juga, ya. Dan di belakang sini, ya, kalau misalkan kalian butuh ruang yang lega, bisa dibentokin saya belakang banget. Terus si belakang ini nggak dapat apa-apa, nggak dapat legroom sama sekali. Dan sekarang udah banyak juga yang bikin yang kursi belakangnya ini bisa dibikin lebih enak lagi. Misalkan mau dibikin bisa sliding ke belakang, ada yang bikin. Mau bikin ada yang bisa apa namanya tiduran jadi kasur, ada yang bisa bikin juga ya. Terus juga kalau di belakang kalian pakai AC, ini AC-nya juga sama ya, dia masih kena ke kepala ya. Jadi kalau misalkan kita tutup itu jauh lebih baik. Tapi tetap aja dia sama kayak Innova Zenix, dia masih ada bocornya sedikit gitu. Jadi sama, ini ada kasus seperti Toyota Zenix gitu ya. Jadi dia itu punya AC, ventilasinya itu ada di bagian atas kepala kita gitu. Kalau kita lagi rebah, kalau kita lagi nyantai. Jadi kalau misalkan kita lagi mode bos seperti ini, ya, ini tuh agak sedikit bikin pusing kalau misalkan dipakai lama. Biasanya kalau penyewa kita tuh di auto rent car tuh Zenix tuh kadang-kadang suka dilakban sininya, seret, biar nggak kena AC ke kepala. Tapi bukan berarti double blower dimatiin gitu kan. Bisa orang bilang udah double blower aja dimatiin. Nggak semudah itu, karena kalau double blower dimatiin ya jadi panas dong belakangnya. Jadi tetap ada AC nyala dari sini, cuma belakangnya bisa kita tutup aja. Atau kalau mau lebih enak lagi, nggak mau tutup lakban, ya udah tinggal tidurin lagi aja, ya, dipakai buat tidur. Terus ininya diarahin ke sana gitu, jadi nggak kena kepala kita. Kalau udah kayak gini sih udah enak sih. Gue nggak ada komplain ya. Ini pokoknya kalau udah di belakang tiduran, itu bener-bener mobil yang didesain buat penumpang belakang. Jadi di belakang itu enak lah ya. Kalau di jalan kalian pakai Denza ini udahlah, tinggal driver suruh nyetir, kita di belakang tidur, kita di belakang main HP atau semacamnya. Ya, sekarang kita di depan ya, dan ketika kita nyetir ini, rasa aura supirnya tuh berasa banget ya. Ya kan? Kalau kalian bawa Alphard gitu, bawa ini, bawa Elgrand semacamnya, itu rasa supirnya pasti langsung berasa. Tapi ya, ini mobil dia kan lebih panjang dan lebih lebar dibandingkan sebuah Alphard ya, dimensinya. Tapi pas kita nyetir, lebarnya kayak nggak selebar Alphard gitu ya, tapi depannya emang panjang. Dan kalau kalian naik mobil kayak gini tuh pasti ya tau lah panjangnya seperti itu, tapi depannya masih agak kelihatan dikit gitu. Jadi kalau kita mau parkir pengen ngereka-reka depan, kita tinggal majuin sedikit, itu masih depannya kelihatan. Kalau Alphard tuh agak susah, ini masih bisa kelihatan. Jadi kalau misalkan kalian bawa Alphard udah jago, udah biasa ya, bawa ini ya tentu saja lebih mudah sih, walaupun dia lebih gede ya. Terus seperti biasa mobil listrik enak ya, nggak ada transmisi, digas dia langsung nyaut, tenaganya juga oke banget buat mobil segede gini. Walaupun beratnya terasa ya, di FWD berat, jadi kalau kita gas gitu, set, dia tuh tetap ada nahannya, habis itu kayak enak lah. Jadi buat driver gitu ya, kalau kita bawa bos di belakang, terus drivernya agak ugal gitu kan, ngeremnya agak kasar, harusnya di mobil ini nggak terjadi seperti itu ya. Jadi pedal feel-nya juga dibikin nggak terlalu sensitif, bahkan menurut gua agak sedikit keras gitu ya. Jadi ketika kita ngerem, ketika kita akselerasi, kalau misalkan itu masih terasa kasar, itu keterlaluan menurut gua supirnya. Karena emang ada beberapa mobil gitu ya, kayak misalkan gue bawa Cherry Tiggo 8, gue bilang ini drivernya itu mesti bener-bener halus ngeremnya. Karena kalau nggak kasihan bos kita di belakang gitu. Kalau ini kita ngerem, kita ngegas, kalau sampai kasar keterlaluan. Jadi emang udah di set gimana buat si driver ini bawanya tuh halus gitu. Setirnya juga lumayan, dia ada bobotnya gitu ya. Tapi tetap ya, handling, predictable-nya itu ya sebuah van gimana sih ya. Sama kalau kita ngomongin tinggi ya, dia nggak setinggi, kayaknya tuh bawahnya tuh nggak setinggi Alphard loh. Udah kita atur, gue biasanya kan kalau nyetir suka paling bawah ya, masih enak lah. Cuma emang kalau kursinya, menurut gue di bagian sininya tuh, bagian punggungnya, dia bisa menopang kiri kanannya, suportifnya bagus. Cuma bagian sini tuh agak aneh aja, jadi atur lambarnya masih kurang proper dikit lah. Tapi overall experience driving ini ya bener-bener kayak bawa mobil yang gimana caranya biar si
penumpang tengah itu dibikin nyaman gitu tuh. Remnya halus ya. Nggak usah pakai skill mengemudi yang gimana gitu ya. Udah bisa ngerem yang halus, ngegas juga halus. Dan ketika kita ngerem sama ngegas, dia bodinya tuh nggak diving, nggak maju ke depan atau ke belakang gitu. Kalau kita naik Alphard generasi 1 atau generasi 2 kan masih agak berasa ya kita rem tuh agak maju ke depan gitu ya. Terus agak sedikit ke belakang. Yang ini tuh udah kayak Alphard generasi ketiga ke atas. Yang dia punya rem sama punya gasnya itu body dive-nya itu udah lebih berasa lebih baik lah. Nah ini kurang lebih sama gitu. Bahkan ini lebih refine dibandingkan dengan body dive-nya si Alphard generasi ketiga. Kalau generasi keempat gue agak-agak lupa karena jarang pakai ya. Gue mesti cek lagi gitu. Tapi dibanding generasi 3 karena gue masih sering pakai ya, ini better. Makanya kalau orang, gue ngerti lah perasaannya orang ketika naik Alphard generasi yang ketiga gitu ya. Terus dia mau beli Alphard baru, kok nambahnya banyak banget. Let's say Alphard baru yang hybrid 1,7 M. Alphard lamanya cuma dihargain 700-800 juta sama pedagang ya kan. Bahkan sekarang ada yang nawar 600. Ya mendingan gue ganti Denza lah. Harganya nggak nyampe 1 M, tuker tambah, Alphard lamanya nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal gitu kita nambahnya. Dan ketika pindah ke sini dibandingkan dengan Alphard generasi 3, well, this is better gitu. Powertrainnya lebih bagus, suspensinya lebih bagus, terutama peredaman kabinnya ya. Ampun deh, Alphard tuh peredaman kabinnya, even yang hybrid aja menurut gue tuh harusnya bisa lebih kedap lagi gitu. Makanya ketika gue pernah bikin video Alphard hybrid versus Lexus LM, kalian udah tau lah pemenangnya siapa gitu. Suspensinya beda, itunya juga beda. Mungkin gue harus bikin video Alphard generasi 3 versus Denza dan Alphard generasi 4 versus Denza, karena di situ baru berasa perbedaannya ya. Kalah deh pokoknya deh kalau misalkan yang generasi 3 dibanding ini ya. Kalau generasi 4 gue mesti cek lagi karena udah lama banget gak bawa generasi keempat. Terus visibilitas juga better dari Alphard ya, walaupun di sini juga masih gede ya, tapi gue ngerasa di sininya bagian pilar ini tuh masih gampang buat dilihat gitu. Terus juga gue suka sunroofnya gede depan sama belakangnya, jadi rasanya tuh dashboard lebih cerah ya, lebih lega. Cuma memang ada beberapa kontrol itu, tombol-tombol itu yang menurut gue kalau dipencet dia rasanya belum mahal gitu, kayak misalkan tombol di sininya ya, dipencet-pencetnya tuh masih nggak sebagus Alphard gitu ya. Dan perintilan-perintilan kayak plastik di bagian sini tuh plastiknya tuh dia nggak ngedoff, dia kayak mantulin cahaya gitu, rasanya nggak terlalu mahal. Tapi oke lah, itu cuma minor-minor aja gitu. Kalau untuk interior gue lebih suka yang Alphard hybrid ya. Terasa lebih mewah gitu dibandingkan dengan ini. Tapi secara kenyamanan apa segala macamnya, ini sih patut dipertimbangkan ya. Tinggal nunggu Xpeng gimana tuh, gue belum pernah test drive. Tapi Denza ya, kalau kalian seneng nyetir mobil kayak gini, ya dibandingkan dengan Alphard, ini much better yang generasi 3. Nah, tapi kalau kalian misalkan pakai mobil ini buat nyetir sendiri ya, dibandingkan dengan Alphard generasi 3, ini ya better, lebih baik. Kita gaset gitu ya, langsung cus mobil listrik seperti biasa. Dan untuk range-nya juga karena panjang, jadi nggak terlalu khawatir lah. Ya, gue belum nyobain mobil ini buat jarak jauh deh, kayak dari Jakarta Surabaya atau semacamnya gitu ya. Karena biasanya mobil listrik kalau dia dimensinya besar, dipakai di tol, kecepatannya agak tinggi, dia borosnya tuh agak lumayan gitu. Jadi dibandingkan dengan mobil kecil kita pakai kenceng, sama mobil gede kita pakai kenceng, itu biasanya range-nya tuh berkurangnya lumayan berasa dibandingkan dengan mobil yang kelas sedang kita pakai kenceng ya. Karena mobil listrik itu ketika kita pakai di tol itu jadi lebih boros. Tapi kalau buat dalam kota kita kayak Jogja, Solo, tadi berapa persen waktu dari kantor? 80%. Ini kita pakai PP tol Klaten Solo, sekarang udah mau nyampe rumah gua 75%. Cuma berkurang sekitar, anggaplah 6%. Sedikit sekali. Jadi di mobil ini kalau misalkan range 600 kilo berdasarkan NDDC,
Mungkin kalau WLTP-nya itu sekitar 500 kilo lah. Itu udah lebih dari cukup. Memang kalian sehari mau kemana, kecuali kalian rajin keluar kota gitu ya, barulah itu mungkin agak sedikit jadi masalah. Tapi kalau buat dalam kota enak bener, nggak kena ganjil genap, nggak ngisi bensin, ya kan, nggak nyampe 1 M lagi. Gile ini sih, bener-bener ya, mobil nggak nyampe 1 M begini. Jadi alasan kenapa Denza D9 ini laku ya wajar aja sih. Udah lebih murah dari Alphard, bebas ganjil genap. Dan buat kalian yang punya Alphard generasi ketiga, ya, yang tahun 2016 sampai tahun 2022 gitu ya, ketika nyobain Denza, ini terasa jujur aja upgrade. Jadi gua nggak heran orang-orang pemilik Alphard, ketika mereka mau upgrade ke Alphard baru harganya kemahalan, ini jadi solusi. Jadi ya nggak usah isi bensin lagi, enak banget. Tapi yang namanya mobil listrik, kalian harus butuh pembiasaan dengan pengecasan dan lain-lainnya ketika kalian di rumah dan ketika kalian keluar kota. Tapi ya, menurut gua mobil ini dengan harga di bawah 1 M, 250 juta, ini agak kemurahan sih. Ya, kira-kira nanti mobil-mobil Tiongkok lain, kan di Cina tuh juga banyak ya mobil-mobil yang sekelas Denza, sekelas Alphard, listrik juga. Nah, sekarang Xpeng udah mulai masuk. Terus Maxus juga sebenarnya udah ada, cuma Maxus harganya ya agak lumayan mahal gitu. Makanya ketika Denza harga segitu, duar gitu. Tinggal nanti kita tunggu aja nih pemain-pemain lain biar mobil-mobil seperti ini akan lebih banyak pilihannya. Terus juga akan semakin seru perang diskonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Buat teman-teman yang beli Denza D9, coba komen di bawah seperti apa. Bye-bye.